Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman di dalam kitabnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka. Allah jamin kesuksesan untuk mereka. Maka usaha kita ini semulaikan bagaimana istiqomah. Istiqomah iman. Pertama itu istiqomah iman. Istiqomah iman itu menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Itu namanya istiqomah iman. Menghadapi kesulitan, menghadapi kemudahan, hatinya kepada Allah. Yang bisa menyulitkan, yang bisa memudahkan, yang bisa merubah hanya Allah. Menghadapi teman, menghadapi kawan, menghadapi lawan, hatinya kepada Allah. Lawan tidak bisa membahayakan, teman tidak bisa menolong tanpa Allah. Yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam datang, beliau mengatakan hasbunallah, cukup Allah. Namrud datang juga hasbunallah, cukup Allah. Kawan datang hasbunallah, lawan datang hasbunallah. Ini namanya istiqomah iman. Sehat sakit hatinya kepada Allah. Bukan kalau sehat itu orang itu jauh dari mati, tidak semalekan. Kadang-kadang yang sehat itu malah dekat. Nah, bukan kalau sakit itu harus dekat mati, juga tidak. Yang mematikan, yang menghidupkan hanyalah Allah. Bukan kalau sehat terus perasaannya umurku cik dowo. Kalau sudah menggis-menggis sudah sama mau mati, tidak. Sehat, sakit, hatinya kepada Allah. Setiap detik bisa saja Allah mengambil nyawa kita. Duduk yang bagus, duduk yang bagus, jangan gitu. Jadi raja, jadi rakyat, hatinya kepada Allah. Walaupun kamu raja, kalau Allah tidak tolong kamu satu detik juga mampus. Rakyat begitu juga, semua perlu pertolongan Allah. Keadaan apapun saja hatinya kepada Allah. Di rumah hatinya kepada Allah, di masjid hatinya kepada Allah. Di rumah kalau kamu tidak ditolong oleh Allah kan celaka. Begitu juga di masjid, di luar rumah, di mana saja. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang sama saja. Zaman dulu yang berkuasa Allah, zaman sekarang yang berkuasa Allah, zaman yang akan datang yang berkuasa juga hanya Allah. Jangan kita mengatakan ini zaman sudah rusak, maka saya nggak bisa amal agama. Kalau Allah tolong kamu, zaman rusak pun ya tetap bisa amal agama. Kalau Allah tidak tolong kamu, zaman Nabi pun kayak Abu Jahal, ya nggak bisa amal agama. Namanya apa? Istiqomah iman. Nah, istiqomah iman itu sumbernya
dari istiqomah amal malaikat. Kalau orang itu amalnya istiqomah, lama-lamanya imannya istiqomah. Istiqomah dakwah pertama. Contohnya para nabi, para sahabat ini istiqomah dakwah. Menghadapi kaum yang berat, yang keras, tetap istiqomah. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak Nabi ketika di Mekah, tetap dakwah siang dan malam. Menghadapi suasana muda seperti di Madinah, ia tetap istiqomah. Para sahabat ketika Rasulullah masih ada bersama mereka istiqomah. Setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah pun istiqomah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau wafat kan, maka beliau pesan, kalau saya mati pagi jangan sampai jamaah belum keluar malam. Kalau saya mati malam jangan sampai pagi jamaah belum keluar. Nah, ini istiqomah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah sakaratul maut masih ngatur musyawarah masjid. Ini saya sudah mau mati nih, maka fulan 6 orang, ini sahabat yang paling tokoh ditokohkan, 6 orang ini musyawarah selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini imamnya ini, agendanya ini harus sudah selesai. Ini istiqomah musyawarah. Insyaallah kan? Pokoknya istiqomah. Istiqomah dakwah. Istiqomah ibadah. Kalau istiqomah ibadah ini contohnya banyak. Istiqomah dakwah ini yang paling luar biasa sebenarnya kan. Kalau kita belum bisa istiqomah dakwah, minimalnya mati dalam dakwah, itu namanya orang syahid. Walaupun asalnya itu nggak istiqomah, tapi mati dalam keadaan dakwah ya sudah dihitung istiqomah, tutup kendang. Istiqomah ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan wafat dalam keadaan baca Quran, kan? Sayyidina Ali wafat dalam keadaan sholat subuh. Ini namanya istiqomah. Kamu kira-kira matinya nanti keadaan apa? Keadaan apa kira-kira matinya? Keadaan ngantuk terus? Nah, insyaallah kan? Karena sudah istiqomah ngantuk. Siapa yang hidupnya istiqomah ngantuk, maka matinya juga mati ngantuk, insyaallah. Kak istiqomah ibadah semalekan, masya Allah. Saya Junaid al-Baghdadi semalekan, ini sudah ini masih baca Quran. Enggak santri-santrinya, Syekh, sudah kayak begini kok masih baca Quran tuh, Syekh. Ya ini catatan amal saya sudah mau ditutup ini. Mau saya khatamkan dulu. Khatam terus mati. Gimana kira-kira? Khatam terus baru mati. Saya pernah baca di dalam bukunya Abul Hasan Nadwi. Ini zaman dulu di India itu kayak di Jawa gitu loh, di zaman dulu itu banyak raja-raja itu tapi juga ulama, kayak Raden Patah begitu itu. Ada satu raja India itu namanya lupa saya.
Itu dia seorang raja, tapi istiqomah ngaji, dia di taklim. Pas ngaji tafsir apa itu, kalau nggak salah tafsir Jalalain, pas ngaji begini, santrinya banyak, itu raja itu ngaji. Tengah-tengah ngaji, kok nafasnya kak, saya sudah mau mati nih, nanti kita hatamkan di surga insya Allah, la ilaha illallah, mati. Coba bayangkan ini istiqomahnya orang dulu tuh loh, dalam agama itu sampai sakarat itu istiqomah. Banyak sahabat-sahabat itu dalam waktu sakaratul maut masih menyampaikan hadis-hadis Nabi. Maka kita ini biasakan di mana menyampaikan fadilah, fadilah amal, fadilah sholat, ini fadilah apa? Muharram. Nah, kemarin dengar gak khutbah Jumat fadilah Muharram? Nah, sampaikan. Barangkali kita mati hari ini dalam keadaan menyampaikan fadilah kayak para sahabat dulu. Istiqomah ibadah, istiqomah taklim. Nah, istiqomah taklim, masya Allah. Istiqomah khidmat juga. Nah, istiqomah khidmat. Bagaimana Sayyidina Umar dalam keadaan sakaratul maut masih pesen masalah khidmat. Nanti kalau saya mati, semua yang hadir kasih makan, katanya Sayyidina Umar. Kalau orang Jawa nggak pernah kasih makan nih, kalau mau setelah mati baru kasih makan. Kalau Sayyidina Umar hari-hari kasih makan orang. Ketika mau mati, nanti kalau saya mati semua kasih makan. Sehingga setelah Sayyidina Umar wafat, maka langsung para sahabat masak, orang-orang disuguhi makan. Tapi mereka nggak mau makan, diam aja karena saking sedihnya Sayyidina Umar wafat. Maka Sayyidina Abbas datang, kenapa nggak makan? Gak kuat ini, Amirul Mukminin baru saja meninggal kita makan, gak kuat kita makan. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, Rasulullah dulu wafat, kamu ya makan toh setelah itu. Saya Abu Bakar wafat, kamu juga makan toh. Iya, sekarang Umar wafat juga makan. Ayo makan, ini pesennya Sayyidina Umar ini. Maka dia baru mau makan. Ini yang kita renungi itu bagaimana ini para sahabat tuh punya amalan tuh istiqomah gitu loh semuanya kan. Urusan apa saja. Dan begitu juga orang-orang setelahnya. Sa'id bin Musayyib itu mantunya Abu Hurairah, termasuk Sayyidut Tabi'in, pimpinannya ulama zaman Tabi'in. Sa'id bin Musayyib asalnya namanya Sa'id bin Musayyab sebetulnya, tapi beliau nggak mau dikatakan begitu, Sa'id bin Musayyib. Beliau ini 40 tahun istiqomah shaf awal. Tidak pernah sholat itu melihat punggungnya orang, karena shaf awal terus. Bukan sehari 2 hari, 40 tahun. Gimana itu soalnya? Nah, begitu itu loh. Namanya istiqomah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin namanya. Akhirnya menurunkan ulama-ulama di Yaman, Faqih Al-Muqaddam. Kemudian Faqih Al-Muqaddam ini menurunkan Wali Songo. Akhirnya panjang nih. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika wafat, ternyata di punggungnya ini ada bekas-bekas tali punggungnya.
Ternyata setelah diteliti, apa itu? Karena tiap malam dia itu bawa tali, bawa karung, putar di rumah-rumahnya orang miskin untuk ngasih gandum kepada orang-orang miskin itu bertahun-tahun. Orang-orang miskin itu nggak ngerti kalau yang ngasih gandum itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, nggak ngerti, disembunyikan bertahun-tahun sampai punggungnya ini penuh dengan bekas-bekas goni. Coba ini namanya ini istiqomah. Istiqomah, Masya Allah. Sekarang zaman sekarang, zaman sekarang saya pernah dapat cerita di Nidomudin itu ada orang itu istiqomah ikut taklim akhir kalau malam markas itu loh. Istiqomah taklim akhir selama 25 tahun, nggak pernah gutang, nggak pernah bolong itu, mesti ikut taklim akhir kecuali waktu keluar aja. Istiqomah. Kemarin dari mahalahnya Maulana Umar keluar ke sini, di mahalahnya Maulana Umar. Istiqomah keluar 3 hari selama sudah 20 tahun, belum pernah bolong 3 hari. Siapa yang sudah pernah 3 hari tidak bolong 20 tahun? Katakan. Kalau keluar 3 hari, keluar 4 bulan, itu cuti. Nah, berapa? 1 tahun, cuti 3 bulan, ini biasa itu. Istiqomah malam markas kecuali waktu keluar selama 25 tahun. Ini di Temboro ini ada. Saya pernah ketemu orang di Temboro ini. Selama mulai dakwah sampai sekarang sudah kira-kira 25 tahun. Mulai tahun 90 itu. 89 apa 90. Belum pernah meninggalkan malam markas walaupun sekali. Orang Temboro juga ada itu yang istiqomah itu. Kamu kira nggak ada? India aja yang istiqomah. Temboro ada juga. Cuman bukan termasuk kamu insya Allah. Nah, insya Allah mulai kan? Nah, jadi ada istiqomah itu. Saya pernah baca dalam kitab Pak Adib, kulon mungkin Pak Adib. Hah, beri. Dijualnya Pak Adib. Ini penting ini. Khidmat warga satu-satu rakrumu. Ini. Beri. Nah, ini saya pernah baca dalam kitab namanya Ruhul Bayan, kitab tafsir. Ini di Baghdad itu pernah nggak ada hujan lama. Orang-orang sudah doa minta hujan, tapi nggak datang hujan. Akhirnya itu ada seorang wali Allah tuh mimpi. Ini yang bisa diterima doanya itu orang yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar. Akhirnya wali tadi cerita, saya kok mimpi begini tuh. Ini kalau ada orang yang sebelum asar 4 rakaat nggak pernah ditinggalkan seumur hidupnya, maka nanti doanya akan diterima oleh Allah. Maka perkara ini didengar oleh satu pejabat di Baghdad. Pejabatnya ini zalim, preman pejabatnya ini. Tapi aneh, walaupun preman ini nggak pernah meninggalkan ini sholat 4 rakaat sebelum asar ini. Maka dia datang kepada wali tadi. Saya ini walaupun preman, tapi saya ini nggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum asar itu. Boleh saya doa? Ya kamu yang doa. Nah, begitu dia doa langsung hujan malaikat. Maka semalaikat ya, orang itu istiqomah itu penting. Jadi bukan pernah dakwah, istiqomah dakwah. Bukan pernah tahajud, tapi istiqomah tahajud.
Itu Maulana Umar rahimahullah, orang tua kita di Nizamudin, jur di dalam satu tempat di India sana, jur istimak, langsung jatuh sakit sudah nggak bisa apa-apa, digotong, dibawa ke kereta api, mau dibawa ke markas, sudah nggak bisa apa-apa, duduk nggak bisa, nafasan sudah berat sekali, tapi dalam keadaan setengah hidup setengah mati itu loh, masih tahajud. Dan targhib lagi, kamu jaga ini amalan Nabi sahabat tahajud yang kamu jaga. Sampai ke Nizamudin wafat. Kita tahajud kira-kira bisa begitu belum? Insyaallah kan? Jadi awake dhewe ini belajar istiqomah dalam setiap amal. Kalau orang itu istiqomah amalnya, akhirnya apa? Istiqomah imannya. Kalau orang itu badannya itu istiqomah, apa itu? Makannya baik, olahraga, apa suplemen, apa macam-macam ya. Pokoknya badannya itu dikasih makanan-makanan baik secara istiqomah. Akhirnya bagaimana? Insya Allah dengan izin Allah akan terjadi istiqomah kesehatannya. Ya begitu juga kalau orang itu dakwahnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, taklimnya istiqomah, khidmatnya istiqomah, akhirnya kesehatan rohaninya, imannya jadi istiqomah. Tapi kalau amalnya ini gak istiqomah, ini susah untuk rohaninya istiqomah. Njogo ati iki luwih angel daripada njogo badan ya. Njogo awake ora iso, apa meneh njogo ati. Ya kapan kesel sithik seleren ketesi leren kok atine ya ngono. Madhep ning pangeran niku ora iso tenanan, madhep delu lali neh, madhep delu lali neh, madhep delu lalu neh. Wis ora bakal iso istiqomah imane. Istiqomah amal, lama-lama istiqomah iman. Satu sampean wingi ya entuk berita saya ning omah ning wonge ning demite atine teng Gusti Allah, aja wedi karo ngoten-ngoten niku. Nggih. Insyaallah. Nek wedi karo makhluk kuwi jenenge gak istiqomah imane. Demit jin setan manusa padha ae makhluke Gusti Allah ora iso apa-apa nek ora digerakne Gusti Allah. Ora wedi bismillah maca ayat kursi. Nah ngoten iki jenenge istiqomah iman. Wong dakwah apa didemit. Nah istiqomah iman, sumbernya istiqomah amal. Lah supaya kita ini istiqomah amal, latihan 4 bulan, yang niat 40 hari sekarang dirubah jadi berapa? Jadi 4 bulan. Karena dalam 4 bulan itu kita dilatih istiqomah, hari-hari dakwah, hari-hari taklim, hari-hari ibadah, hari-hari khidmat. Semoga nanti setelah pulang kita jadi istiqomah. Monggo yang mau keluar 4 bulan, 40 hari silakan berdiri ke belakang, tambah masa, sisa masa, termasuk yang mau setahun. Nah silakan. Saya iskan ngantuk ya. Kok mergo nulis kuwi apa mergo nang ngarep apa wis rubah saiki. Insyaallah. Mari muridmu ngantuk apa yang kowe ngantuk. Insyaallah kan. Istiqomah. Sekarang 3344 mudzakarah istiqomah. 3344. Bagaimana supaya kita istiqomah? Bagaimana